Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam bagi kita semua jemaat Tuhan yang terkasih. Di saat malam hari ini kita kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Kita akan buka ayat ini dan saya akan membaca bagi saudara. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawa pada saat malam hari ini adalah memilih jalan yang benar. Kita sama-sama tahu kalau di dalam perjanjian baru katakan, Yesus katakan sendiri bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi saudara-saudari, ini adalah sebuah hikmat yang diberikan oleh penulis Amsal ini kepada kita, bahwa kita harus memilih jalan yang benar. Nah, di ayat yang kelima dikatakan percaya kepada Tuhan. Lalu dengan kalimat yang selanjutnya, janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Nah, ini adalah sebuah ayat yang sangat bertentangan antara kita percaya kepada Tuhan dengan kita percaya kepada pikiran kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Nah, itu adalah sebuah hal yang bertentangan. Namun sebaliknya, ketika dikatakan ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mau mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan mau meluruskan jalan kita. Berarti ini adalah sebuah respon. Ini adalah sebuah tindakan yang ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Lalu Tuhan yang merespon. Apa tindakan yang kita lakukan adalah bahwa kita mengakui Dia dalam segala laku kita, dalam segala hal. Maka dikatakan, maka Ia, itu adalah respon Tuhan. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Nah, ayat yang kelima ini ada kata percaya. Kata percaya itu dalam bahasa Ibrani adalah betah. Dan betah ini artinya kalau kita parsingkan kata-kata ini bisa dikatakan bahwa ini be bold. Bisa dikatakan juga confident. Nah, kata percayalah, beta, itu bukan hanya mengatakan hanya kata percaya saja, tetapi kita harus benar-benar mempercayai atau percaya kita telah percaya atau dipercayai. Nah, ini berarti kata percayalah memiliki arti yang dalam, yaitu kita benar-benar menyerahkan diri kita atau sungguh-sungguh bersandar akan hal yang dipercaya. Itu kata percayalah. Bahkan ada terjemahan lain lagi yang mengatakan bahwa kata percaya ini sebenarnya dengan segenap hati kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala, misalnya kita percaya dengan sesuatu hal, kita percaya akan ini terjadi, dan kita akan menyerahkan semua pikiran kita, bentuknya itu semuanya ke situ. Lalu dikatakan lagi ada dengan percayalah kepada Tuhan, dikatakan dengan segenap hatimu. Kata dengan segenap hatimu ini, kalau dalam bahasa Ibrani bisa dikatakan bekal libeka, yang artinya itu semua atau segala, setiap, seluruh atau utuh, secara utuh, atau seluruh atau secara sepenuhnya, secara total, secara keseluruhan. Bahkan bisa dikatakan juga dengan segenap hati, itu dengan segenap pikiran. Itu arti dari kata sesungguhnya. Jadi ini berarti bukan berarti hanya kalimat dengan segenap hatimu saja, tetapi ini mengarah kepada seluruh kehidupan kita. Dengan segenap hati kita, bahwa segala pikiran kita bawa secara utuh. Kita katakan bahwa kita benar-benar mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dari ayat yang kelima ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada ayat yang kelima dikatakan bahwa memiliki arti kita harus menyerahkan diri sepenuhnya, atau kita mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dengan hati atau dengan pikiran kita secara utuh. Artinya tidak setengah-setengah untuk kita percaya kepada Tuhan.
Lalu dikatakan lagi di ayat selanjutnya bahwa kita jangan bersandar. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Dengan bersandar dengan diri kita sendiri. Artinya bahwa kita jangan membuat rasa percaya diri itu mendahului Tuhan. Wah, aku percaya diri banget. Besok aku dapat menang tender. Ya. Tapi saudara-saudari, seharusnya kita bukan berbicara seperti itu. Tapi seharusnya kita katakan, saya yakin dan percaya Tuhan yang akan memenangkan saya besok. Saya yakin dan percaya Tuhan yang memberikan saya kesembuhan. Bukan saya yakin dan percaya saya akan sembuh oleh kekuatan saya. Tidak, salah. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin. Haleluya. Lalu selanjutnya menyatakan bahwa akuilah dia. Nah, berarti ini kita harus benar-benar mengakui otoritas Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan malu untuk mengakui Tuhan dimanapun kita berada. Lalu dikatakan bahwa respon dari kita benar-benar mengakui Tuhan ini adalah bahwa Tuhan akan meluruskan jalanmu. Berarti Bapak Ibu sekalian bahwa kalau Tuhan meluruskan jalan, ini memiliki arti bahwa Tuhanlah yang akan meluruskan jalan kita kepada jalan yang benar dan menuntun kita pada kehendaknya yang benar. Amin. Iya. Ketika kita melakukan sebuah tindakan, kita mengakui Tuhan. Percayalah, Tuhan ada di depan kita. Amin. Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Mungkin kita tadinya mau ke jalan yang salah, yang membuat kita mungkin, wah, kita bisa menderita seumur hidup. Tapi Tuhan meluruskan jalan kita ke jalan yang benar. Bisa saja kita tetap hidup di dalam dosa-dosa kita, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengakui Tuhan, Tuhan luruskan jalan kita. Amin. Nah, kalau kita melihat dalam konteks yang kita baca ini dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa sudah digenapi oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Mari kita sama-sama buka ayatnya. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang keempat, saudara. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Saya akan baca bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini saudara-saudari, bahwa berarti Yesus adalah jalan yang benar. Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya jikalau dalam kehidupan kita, dikatakan tadi di perjanjian lama tadi bahwa kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan meluruskan jalan serta menuntun kehidupan kita. Maka Tuhan katakan dalam perjanjian baru, jalan yang lurus, jalan yang benar itu siapa dia? Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita mau menuju kepada jalan yang benar, kita mau mengakui Tuhan, akui Yesus. Akui Yesus. Maka Yesus itulah jalan yang benar. Haleluya. Jadi hal yang kita dapat dari kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini adalah kita harus benar-benar mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa mempercayai Tuhan adalah pilihan yang benar. Kita harus benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu berarti kita mengakui Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal. Melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, agar Tuhanlah yang menuntun jalan kita dan meluruskan kepada jalan yang benar menuju kepada Yesus yang adalah kehidupan yang kekal. Itu tujuan kehidupan kita, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Terakhir, kita jangan bersandar pada kepercayaan diri kita sendiri, tetapi kita harus menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan yang membimbing kita kepada keselamatan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan serahkan sepenuhnya kehidupan kita. Jangan malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.